Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul video saya yaitu pengantar ekonomi mikro Islam dalam konsep, prinsip, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang ekonomi mikro Islam, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam ekonomi mikro Islam, tujuan kegiatan ekonomi tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Pengertian ekonomi mikro Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku pelaku ekonomi dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan tetap mematuhi aturan syariah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih berfokus pada keuntungan dan kepuasan individu, ekonomi mikro Islam juga mempertimbangkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro Islam yaitu yang pertama tauhid. Semua harta pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanyalah pengelola atau khalifah di bumi. Oleh karena itu, penggunaan harta harus sesuai dengan aturannya. Yang kedua, keadilan. Islam mengajarkan keadilan. Yang kedua, keadilan. Islam mengajarkan keadilan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ekonomi. Yang ketiga, larangan riba. Riba atau bunga yang merugikan salah satu pihak dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, Islam mendorong sistem bagi hasil dan kerjasama yang saling menguntungkan. Adapun larangan gharar dan maisir. Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan maisir adalah perjudian atau spekulasi berlebihan. Keduanya dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Dan yang terakhir, maslahah atau kemaslahatan. Kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas. Adapun perilaku konsumen dalam Islam. Dalam ekonomi mikro Islam, seorang konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dan kepuasan, tetapi juga kehalalan dan bermanfaat barang yang dikonsumsi. Islam melarang perilaku boros atau berlebihan. Konsumen dianjurkan untuk hidup sederhana dan menggunakan hartanya secara bijaksana. Konsumsi yang baik adalah konsumsi yang halal, bermanfaat, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya yaitu seorang muslim akan memilih makanan yang halal dan menghindari pembelian barang yang tidak diperlukan hanya demi gengsi. Adapun perilaku produsen dalam Islam. Produsen dalam Islam bertujuan memperoleh keuntungan yang halal sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat. Mereka harus jujur dalam menjelaskan kualitas produk, tidak melakukan penipuan, tidak menimbun barang yang menaikkan harga, dan menjaga kualitas produk yang dijual. Adapun tujuan ekonomi mikro Islam, yaitu ekonomi mikro Islam memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Islam tidak hanya mengajarkan kesejahteraan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual. Keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari keberkahan yang diperoleh. Yang kedua, mewujudkan keadilan ekonomi, yaitu Islam menolak segala bentuk eksploitasi, monopoli, penipuan, dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang keempat, menciptakan kemaslahatan. Aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat luas serta tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Adapun mengurangi kesenjangan sosial, yaitu Islam mengatur distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro Islam. Yang pertama itu prinsip tauhid. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, larangan riba. Yang kelima, larangan gharar. Yang keenam, larangan maisir. Yang ketujuh, prinsip kemaslahatan. Adapun perilaku produsen dalam ekonomi mikro Islam. Produsen adalah pihak yang menghasilkan barang atau jasa. Dalam ekonomi Islam, tujuan produsen bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Produsen harus menjual produk yang halal, jujur dalam menjelaskan kualitas barang, tidak melakukan penimbunan barang, tidak melakukan monopoli, dan menjaga kualitas produk.
Sebagai contoh, seseorang pedagang makanan harus memastikan bahan-bahan yang digunakan halal dan aman untuk dikonsumsi. Adapun mekanisme pasar dalam Islam. Islam mengakui keberadaan pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Harga pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme intervensi apabila terjadi monopoli penimbunan barang dan kecurangan harga. Dan penerapan ekonomi mikro Islam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh penerapan ekonomi mikro Islam antara lain yaitu membeli produk halal, berdagang secara jujur, tidak menipu dalam transaksi, membayar zakat dan sedekah, menghindari pinjaman berbasis riba, dan menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil. Yang terakhir, tidak boros dalam menggunakan harta. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat dapat menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Adapun mekanisme pasar dalam Islam, pasar memiliki peran penting dalam perekonomian. Pada masa Rasulullah SAW, pasar berkembang secara bebas, namun tetap diawasi agar tidak terjadi kecurangan. Islam melarang ihtikar yaitu menimbun barang yang untuk menaikkan harga. Tadlis adalah menyembunyikan cacat barang. Najasyi adalah menaikkan harga secara palsu untuk menipu pembeli. Riba, tambahan yang tidak sah dalam transaksi keuangan. Adapun distribusi kekayaan dalam Islam, salah satu tujuan ekonomi Islam adalah pemerataan kesejahteraan. Instrumen distribusi dalam Islam meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat yaitu kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Infak adalah pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan umum. Sedekah adalah pemberian kepada orang lain dengan tujuan mencari ridha Allah. Dan yang terakhir, wakaf, penyerahan harta untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. Adapun perbedaan ekonomi mikro Islam dan konvensional. Aspeknya dalam tujuan Islam fala atau dunia dan akhirat. Konvensionalnya keuntungan maksimum. Dalam aspek dasar Islam, Al-Quran dan hadis. Konvensionalnya rasionalitas ekonomi. Riba dalam Islam halal dan bermanfaat. Dalam konvensional kepuasan maksimum. Adapun distribusi, keadilan sosial, mekanisme pasar. Adapun tantangan ekonomi mikro Islam di era modern saat ini, ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi ekonomi syariah, dominasi sistem ekonomi konvensional, kurangnya pemahaman masyarakat tentang transaksi syariah, perkembangan teknologi digital yang memunculkan bentuk transaksi baru, dan persaingan bisnis global yang semakin ketat. Oleh karena itu diperlukan edukasi dan penguatan lembaga ekonomi syariah agar ekonomi Islam dapat berkembang lebih luas. Adapun fungsi produksi dalam Islam. Produksi dalam Islam tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan. Produksi memiliki beberapa tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendapatkan keuntungan yang halal. Adapun etika bisnis dalam ekonomi mikro Islam. Etika bisnis merupakan bagian penting dalam ekonomi Islam. Beberapa etika bisnis yang harus diterapkan yaitu jujur, amanah, adil, dan menepati janji. Adapun studi kasus ekonomi mikro Islam, misalnya seorang pedagang beras memiliki stok beras yang banyak ketika terjadi kelangkaan. Ia memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama menimbun beras hingga harga naik tinggi, dan yang kedua menjual beras dengan harga wajar sesuai kondisi pasar.